Saya serukan kepada warga Jawa Barat, jangan ambil bansos kalau syaratnya harus vasektomi. Itu haram orang vasektomi itu. Mengatur jarak kelahiran yang lama-lama memang nggak bisa hamil seperti ibu-ibu di atas umur 50 tahun biasa tidak hamil, itu adalah dari Allah. Tapi dari muda karena miskin kemudian disuruh vasektomi, jangan ambil bansos. Insya Allah ada rezeki dari Allah dari jalan yang lain. Jangan takut karena miskin. Tapi kita ngatur jarak kelahiran ya dengan macam-macam cara lah. Islam nggak melarang untuk ngatur jarak kelahiran, tapi mengharamkan ketika itu pemandulan permanen. Jangan karena miskin, orang miskin nggak boleh melahirkan. Yang kaya disuruh melahirkan yang banyak. Itu hak asasi manusia ya. Gubernur Jawa Barat kembali membuat kebijakan yang sangat kontroversial. Kali ini, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan statement bahwasannya akan membuat peraturan bahwasannya warga Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat yang akan menerima bantuan sosial itu diwajibkan ber-KB vasektomi, yang mana hal tersebut sangat amat membuat kontroversi dari para ulama, para kiai ikut menanggapi terkait rencana daripada Gubernur Jawa Barat yang akan menerapkan vasektomi kepada para penerima bansos tersebut. Ini dinilai telah melanggar syariat agama Islam. Bahkan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia pun angkat bicara dan juga menghimbau kepada warga Jawa Barat agar jangan mengambil bansos pemberian daripada Pemprov Jawa Barat. Karena jika kita mengambil daripada bansos tersebut, itu sama dengan telah melanggar syariat agama Islam. Lantas bagaimana selengkapnya statement daripada Kiai Haji Khalil Nafis terkait akan diterapkannya peraturan KB vasektomi kepada para penerima bansos? Mari kita simak bersama-sama videonya. Menurut saya logika yang salah kalau mengkaitkan bagaimana vasektomi itu dengan bansos. Itu logika yang salah. Saya setuju dengan Ibu, dia sudah konsisten mengatur jarak kelahiran, bukan pemandulan permanen. Vasektomi itu adalah pemotongan atau pengikatan saluran spermatozanya, artinya jalur spermanya yang membuahkan itu, dan itu permanen. Dulu pernah dipresentasikan di depan MUI terakhir 2012, hanya satu orang di Surabaya, karena memang dari 100%, 99% itu vasektomi itu berhasil. Ada 1% bisa dikembalikan. Dalam kerangka hukum Islam itu belum muhaqqaq namanya, belum bisa sepenuhnya bisa dikembalikan. Maka ulama seluruh dunia itu sepakat bahwa pemandulan permanen itu hukumnya adalah haram. Haram ya. Jadi apakah karena bangsa tidak masuk itu dalam haram di dalam Islam? Yang boleh adalah mengatur jarak kelahiran. Mengatur jarak kelahiran itu adalah dengan cara umpamanya di dalam Islam disebutkan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain man arada yutimma radha'a. Ketika kita menyusui 2 tahun, maka otomatis kita ada jarak kelahiran. Orang yang sedang menyusui dalam Islam nggak boleh hamil, karena itu akan mengandung kurang sehat racun bahkan kepada anak yang disusuinya. Maka jarak antara adik dan kakaknya, kalau dengan hamil 9 bulan, disusui 24 bulan, maka mungkin 3,5 tahun sampai 4 tahun. Maka orang kalau jangan terlalu rendah, sekarang menikah sudah dibahas sudah naik 19 tahun atau 20 tahun, maka kalau jarak 4 tahun dengan sampai 35 tahun, maka akan mengalami risiko tinggi. Jadi orang punya anak itu hanya 3. Jadi bukan dibatasi oleh kita yang dimandulkan, tapi karena memang organ tubuh yang Allah berikan itu dengan sendiri membatasi. Tetapi pemandulan secara permanen itu dilarang dalam Islam. Dan kalau menggunakan logika orang yang miskin melahirkan kemiskinan, kita tahu kan Pak Bahlil katanya orang miskin, tapi sekarang kaya. Kita tahu kan. Ya, saya lihat orang-orang yang punya anak 10, buktinya 10 jadi dokter, dia orang miskin, memang sengsara seperti Ibu tadi. Tapi di dalam Islam ada sebuah logika yang diberikan oleh Islam. Terus yang pertama, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jadi ada orang membunuh anaknya dulu, zaman dulu itu karena takut dia miskin. Dia kaya tapi takut anaknya miskin. Seperti sekarang ini biaya banyak, meskipun dirinya kaya takut hamil. Kenapa? Takut miskin nanti, padahal diri kaya. Allah menyebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum, saya berikan mereka dan kepada kamu. Ada ayat berikutnya Allah tuh dengan indahnya, khasyata ula taqtul auladukum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ada orang yang miskin lalu tidak mau hamil melahirkan karena takut dia mamanya miskin. Allah menyatakan saya akan beri rezeki kepadamu dan pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu sebenarnya vasektomi itu diharamkan dalam Islam, karena taghyiru khalqillah. Dia merubah ciptaan Allah. Dia diputus, Allah memberikan sarana untuk pembuahan tapi diputus. Sementara kalau kita menunda, itu adalah bagaimana memanage anak lebih berkualitas. Tadi Pak Dokter sudah sampaikan, faktor pertama adalah genetis. Yang kedua adalah persoalan lingkungan dan pendidikan. Baru persoalan gizi. Gizi ini yang harus diberikan oleh pemerintah, bagaimana mereka
mengatasi pada kemiskinan, bukan orang nggak boleh lahir. Jadi bisa saja anak orang kaya jadi miskin, anak orang miskin jadi kaya. Dalam konsep biar kita tidak terbawa dalam prinsip Islam adalah jahiliyah, orang yang tidak punya anak karena takut miskin itu jahiliyah di dalam Islam. Oleh karena itu kita ubah cara berpikirnya, ciptakan lapangan kerja, edukasi memberikan bagaimana jarak kelahiran. Maka di sini dalam Islam membedakan antara tahdidun nasli dengan tangdimun nasli. Tahdidun nasli itu artinya membatasi kelahiran dengan mereka menyusun kelahiran, artinya mengatur jarak kelahiran. Nah, otomatis orang 40 tahun perempuan itu sudah risiko tinggi, sudah tidak bisa hamil. Tapi kalau usia produktif seperti ibu 31 tahun, biarkanlah dia mengatur jarak kelahirannya, anaknya sampai besar, anak itu cukup gizinya, berikanlah mereka bantuan itu sehingga anak itu berdaya, ciptakan lapangan kerja. Sekarang kemiskinan itu apa karena banyak anak, atau karena kekayaan Indonesia dibawa keluar, atau orang Indonesia tidak diberi akses. Ini persoalannya. Benar itu ya. Pak Kiai, tapi seperti ini Pak Kiai, ada anggapan mungkin mereka di awal memilih banyak anak, banyak rezeki. Tapi ketika sudah lahiran terus, mereka tidak bisa mengontrol itu. Dan akhirnya ada kemudorotan di keluarga. Kesusahan, kewalahan membiayai anak istrinya karena biaya beban hidupnya terlalu besar. Anggapan seperti itu gimana Pak Kiai? Saya sering menyampaikan banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Tapi tidak berarti harus berhenti untuk beranak. Oleh karena itu kita ingin bagaimana menjadi anak berkualitas dan punya kesempatan untuk mencari rezeki, maka diatur jarak kelahirannya. Maka otomatis ibu nanti umur 40 tahun itu sudah tidak layak lagi hamil. Jadi bukan membatasi orang yang masih produktif dibatasi. Disitulah wilayah negara hadir, bukan orang miskin nggak boleh lahir. Yang kaya pun lahir bisa jadi miskin kok. Sekarang banyak orang yang tanahnya banyak, punya usaha, jatuh miskin. Sementara orang yang nggak punya apa-apa, bisa lihat menteri kita itu, menteri yang sekarang ketua partai, itu juga ada dulu katanya miskin itu. Jadi sudah buktinya tuh studinya tuh nggak ada studinya bahwa dengan menghilangkan kemiskinan dengan cara dia harus umpamanya tidak melahirkan, tuh nggak ketemu studi ilmiahnya ini. Apalagi dilihat dari aspek keagamaan. Saya membuka-buka hasil studi di mana umpamanya untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan cara tidak beranak itu saya belum ketemu tuh studi ilmiahnya. Tapi dengan cara membuka keadilan ekonomi, akses ekonomi, kemudian juga yang tadi main TikTok kata Tamara itu orang bisa beli pulsa. Tapi kenapa tidak dipakai untuk yang gizi-gizi yang dipakai itu gitu loh. Dia kok malah ini berkenaan dengan orang nggak boleh melahirkan. Menurut saya logika bahwa lahir dari orang miskin akan miskin dan dengan cara tidak lahir memutus kemiskinan, marilah kita membuka secara ilmiah. Kalau tidak karena ini pesanan dari luar, mari kita coba buat secara ilmiah biar Indonesia tidak rugi kalau kita cinta terhadap Indonesia ini. Oke sahabat-sahabat, bagaimana kita telah melihat dan menyaksikan tadi statement daripada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis, yang mana dalam hal ini menanggapi wacana daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang akan menerapkan KB vasektomi kepada yang akan menjadikan syarat KB vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos bagi masyarakat Jawa Barat. Dan hal tersebut menurut Kiai Haji Khalil Nafis merupakan langkah yang sangat amat fatal ya. Karena jika kita melihat daripada penyebab kemiskinan bukan berasal daripada banyaknya anak, tetapi bagaimana seorang pemimpin bisa bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Jawa Barat, terkhusus yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat ini yang akan menerapkan syarat KB vasektomi untuk menerima bansos. Dan Kiai Haji Khalil Nafis pun tadi sedikit menyinggung bahwasanya banyak sekali orang-orang miskin yang terlahir dulunya miskin sekarang menjadi kaya raya dan memiliki banyak harta. Dan sebenarnya banyaknya anak itu bukan menjadi penyebab kemiskinan, tetapi bagaimana seorang pemimpin atau pemerintah bisa mendorong masyarakat agar memiliki pekerjaan yang layak agar bisa mencukupi anak-anaknya untuk menghidupi mereka semua. Dan saya pun sebagai warga Jawa Barat pada kali ini tidak sepakat atas kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi tersebut. Yang pertama, dia seakan-akan telah melanggar syariat Islam karena vasektomi ini sudah disepakati bahwasanya
keharamannya itu mutlak ya, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dan apa salahnya jika membuat peraturan, dan seharusnya Kang Deddy Mulyadi jangan sampai ke sana lah membuat peraturannya. Apa gak bisa gitu diganti dengan syarat-syarat yang lainnya ya, untuk mencegah daripada banyaknya anak, selain daripada KB vasektomi yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Baik sahabat-sahabat, bagaimana pandangan sahabat-sahabat terkait statement daripada Kiai Haji Khalil Nafis, seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia tadi? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan pada video kali ini cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.